Bapak. Baik, saudara-saudara, shalom. Shalom. Wah, ini senang sekali nih. Boleh langsung kita lihat teks Alkitabnya. Saya mau cek dulu. Tema firman Tuhan hari ini adalah diperbarui dalam Kristus, dan teks Alkitabnya dari 2 Korintus 5 ayat 17 saya akan baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saya senang sekali bisa bersama dengan Ibu Bapak di sini, khususnya ikatan alumni. Saya tadi cari-cari soal SMA Negeri 3, ternyata ada juga SMA Negeri 6 ya Bang? Ada alumninya ya Bapak? SMA 6, wah luar biasa. Ada SMA 7 ada juga, boleh angkat? Wah luar biasa. SMA 1 ada juga? Oh ada juga, luar biasa. 70 Bulungan ada juga? Nah ada juga. Yang pasti SMA saya nggak ada nih, saya SMA 21 pasti nggak ada. Ini pusat ya. Ada SMA 21? Nggak ada lah sama saya. Nggak usah lah. Kayaknya beda. Jadi Ibu Bapak, saya senang sekali ya karena hari ini kita ibadah Paskah. Saya juga akan mengatakan sesuatu yang kita bisa ikuti sama-sama. Boleh next sekali lagi Pak? Yaitu ini kata-kata ini yang selalu kita katakan, Kristus telah bangkit. Dan disambut? Dia telah bangkit. Sekali lagi, Kristus telah bangkit. Dia telah bangkit. Ya. Tadi saya nggak terlalu tahu bahwa ada, boleh next? Saya bilang next aja nih, kayaknya ini agak trouble. Saya nggak terlalu tahu bahwa kita punya beberapa SMA, tapi ya saya buat SMA 3. Kenapa saya buat SMA 3, Ibu Bapak? Karena SMA 3 ini dulu, tapi itu katanya salah tadi di pojok, dibilang salah. Dulu kalau kami bilang SMA 3 SMA artis, waktu angkatan saya SMA. Salah ya? Iya udah, kalau udah begitu udah berantem ini, udah nggak jelas. Ya ini udah susah. Ini rupanya ada SMA 6, 70 ikut juga, wah berat nih. Wah, ini udah menimbulkan pertengkaran, lebih baik tidak usah disebut ya. Nanti ini gawat. Nah, kalau saya ke gereja, ada di situ kan ada KBW Sudirman. Nah, jadi kalau ke situ kan pasti lewat SMA 3 gitu. SMA 3 artis tapi dekat pasar ya kan. Iya bener ya. Kalau kami, saya SMA 21 Ibu Bapak. SMA 21 di Pacuan Kuda yang belum Mas. Pacuan Kuda belum Mas. Gak terkenal ya? Ya, nanti ya. Saya mundur, saya naik lagi deh. Segen rasanya nih. Aduh, ini. Memang beda, anak pusat sama anak timur agak beda. Mohon maaf, apalagi sama anak selatan sih. Apalagi anak selatan. 3 itu kan Jakarta. Oh, selatan. Oh, pantas agak sombong dikit ya. Nah, Bapak, saya senang sekali ada di sini. Nanti mohon izin, tadinya saya berencana tinggal lama, tapi di kampus kami ada acara. Tiba-tiba yang datang ke acara kampus datang lebih dulu dan bertanya apakah saya ada di situ atau tidak.
Dan kalau saya tidak ada rasanya agak ngeri-ngeri sedap. Karena yang datang nanti Pak Kasum, Pak Legend Richard Tampubolon. Harusnya dia pukul 13, jadi saya tenang di sini sampai makan siang, sampai apa. Tiba-tiba kemarin dia bilang datang pukul 11. Saya bilang, wah ini kacau nih. Tapi itulah, tapi saya senang sekali karena firman Tuhan hari ini bicara soal Paskah, dan Paskah itu bicara soal barang baru, kita hidup baru. Pertanyaannya, berapa lama kita sayang sama barang baru kita? Berapa lama plastik di kursi, di sofa tidak kita copot? Copot lah ya kalau sofa ya. Berapa lama plastik iPhone atau mungkin box sepatu disimpan? Berapa lama stiker di kaca mobil dicopot? Sampai sekarang saya tahu ada orang yang nggak copot stikernya. Tahu kan yang stiker barcode di mobil, di kaca mobil? Kalau buka mobil, kadang-kadang yang itu tempat kaca itu nggak pernah dibuka plastiknya supaya terasa baru terus. Berapa lama kita sayang barang baru? Nah, berapa lama kalau kita bicara soal barang baru? Berapa lama kita bisa bertahan kalau punya sesuatu yang baru? Ada sebuah perubahan. Dalam kebaruan berapa lama kita bisa bertahan? Nah, Ibu Bapak, saya mau share cerita yang agak saya lihat dulu. Saya mau share cerita yang agak besar. Oh ya benar. Nah ini nggak ada nih. Saya belum pernah khotbah ini di Menteng, jadi orang Menteng nggak tahu. Sudirman juga nggak tahu ini. Berapa lama kita tahan jadi orang baru? Saya mau cerita agak personal. Tahun lalu, September 2025 saya ke Korea. Lalu ketika foto, saya lihat apa orang Koreanya yang kurus, apa saya yang gemuk ya. Ternyata jas udah nggak muat Pak. Tuh lihat, udah nggak bisa dikancing Pak. Tapi, saya ini bukan orang baru dalam resolusi menurunkan berat badan. Karena di tahun 2003 waktu saya tamat STT Jakarta Pak. Betul. Pas saya tamat STT, saya juga punya problem yang sama. Ya. Dan buat ibu bapak yang pernah mencoba diet, kita tahu masalah ini. Saya tahu masalah ini. Bertahan dalam kebiasaan baru itu berat. 2006. Wih, kayak Junaidi Salat tuh Pak. Inilah calon pendeta Binsar Fakfaham. Calon pendeta. Tapi juga saya dalam setahun berhasil menurunkan berat badan. Mungkin 23 kilo. Wih. Tenang, resepnya saya bagikan. Tapi berarti dalam ada sesuatu yang terjadi karena saya kemudian naik lagi berat badan. Nah Ibu Bapak, memang perubahan itu terutama dalam kehidupan saya agak berat karena saya ini orang kalau stres makan. Jadi saya berusaha menjauh langsung dari meja makanan. Itu Bang Ren. Karena kalau stres ini makanan favorit saya. Saya tunjukkan dulu ya. Ini supaya lapar. Ini nomor 1 ya kan. Kemudian pizza, saya suka juga pizza. Nah, ini nasi padang. Ini sebenarnya guilty pleasure, nasi padang. Jadi kalau di kantor beli nasi padang. Saya kalau beli nasi padang lauk 3 ya Bapak. Ayam, telur, rendang. Udah mulai lapar belum? Udah lapar. Nah ini perlu saya mention. Ini adalah tahu goreng warteg Bahari. Oh asik. Yang segitiga di belakang SMA 3 ada tuh warteg Bahari. Iya. Saya udah pernah makan di situ. Oh. Tahu segitiga warteg Bahari. Tentunya pangsit tidak boleh terlewat. Setiap stres makan. Dan baru tahun lalu waktu di Korea saya bilang, oh berarti saya stres karena banyak makan. Ya kerjaan sebagai ketua emang lumayan berat juga. Orang sering bilang, you are what you eat. Apa yang kamu makan memperlihatkan siapa dirimu di dalam. Bohong itu menurut saya.
Karena kadang-kadang you eat because you need to lash out. Saya nggak ngerokok, saya nggak minum. Jadi kemana larinya kalau stres? Kan gitu. Berbahagialah orang yang kalau stres olahraga. Ada orang itu kan stres, lari dia. Wah itu mantap banget tuh. Saya pengen jadi begitu. Ada ya di sini? Lari dari kenyataan. Oh lari dari kenyataan lain lagi itu udah gawat. Dan perubahan itu ternyata mahal. Jadi saya diet lagi mahal. Itu Bapak, apalagi kalau metabolisme tak seperti dulu lagi. Mahal. Yang kedua, melelahkan. Melelahkan itu selalu ada pertanyaan, ya untuk apa sih gini lagi? Emang apalagi mau dicari? Untuk apa? Apalagi mau dicari? Emang mau cari pacar baru? Enggak boleh. Saya ingat dulu saya menguruskan badan karena ada yang pernah bilang ke saya, siapa yang mau sama lu jelek sih, gitu. Ini saya jujur nih sama ibu bapak nih. Dan saya dia keras. Waktu itu, sekarang juga sih lumayan. Tapi memang ada pertanyaan untuk apa saya melakukan ini, dan selalu datang di saat yang salah, selalu ada undangan makan waktu dia. Dan selalu orang yang undang itu bilang, Amang, diet starts tomorrow. Tomorrow terus, orang undangannya ada terus. Makan aja, makan. Dan ini yang membuat kita bertanya-tanya ketika kita bicara soal perubahan. Perubahan itu melelahkan. Dan mempertahankan perubahan jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Jujur saya Bapak, capek. Karena dokter ini kalau ngomong, saya udah tahu lah 3 rumusnya. Mohon maaf buat yang dokter. Istirahat cukup, olahraga, jaga makanan. Udah ini aja. Setiap dokter pasti begitu. Pasti itu nasihatnya, istirahat cukup, olahraga, jaga makanan. Gue juga tahu. Tapi ternyata jauh dari dosa juga gampang. Lakukan perintah Tuhan. Gue juga tahu. Bisa nggak? Karena pasca adalah pembaruan kita dari kehidupan yang penuh dengan dosa. Dan pembaruan ini, Bapak boleh next, kadang-kadang begitu dia. Next, dipencet next saja. Dan dalam pembaruan ini kita punya tantangan, Ibu Bapak. Karena tantangan dalam kehidupan kita ini berat sekali, khususnya ketika dasar dari semua pemberitaan Injil adalah kebangkitan Kristus. Dan di dalam kebangkitannya ini, kita ditebus, kita jadi orang baru. Ini jadi barang baru sebenarnya. Dan ditebusnya juga dengan harga yang mahal. Dan ketika ditebus, banyak orang melihat, sehingga ketika Kristus bangkit, kita kemudian dianggap sebagai orang baru, sebuah perubahan dan karakter baru, hidup baru. Cuma berapa lama barang baru ini bertahan? Setiap fase kita diingatkan kita barang baru. Kristus bangkit dan kita menjadi baru. Dan di dalam kebangkitan ada kemenangan, dan di dalam kemenangan itu ada manusia-manusia baru. Boleh next? Tantangannya adalah, bisakah kita mempertahankan kemenangan yang diberikan kepada kita? Bisakah kita bertahan sebagai, boleh next lagi, sebagai manusia baru? Dan ini adalah tantangan yang real buat kita semua. Karena itu, next, sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk bertahan dalam gaya hidup yang baru. Nah itu dia, kan tadi udah saya kasih lihat, dalam diet aja bertahan susah. Apalagi bertahan sebagai anak Tuhan. Berat, Ibu Bapak. Berat. Karena melakukan dosa itu enak. Makan makanan yang tadi saya tunjuk, saya sekali makan tahu 5, Ibu Bapak. Dan istri nggak tahu karena staf yang saya beli dulu tahu. Beli tahu, pergi loh beli tahu.
Siap bang, nah, udah gitu semuanya siap-siap aja, bukan yang melarang bang, lu bukan lagi diet, nggak ada. Siap bang, ngeri juga. Siap-siap aja lu. Harus ikut melarang, karena itu bapak. Next, apa yang bisa kita ambil sebagai pesan dari Pasca kita ini? Yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa kita semua ini adalah orang-orang berharga. Bahwa bukan cuma SMA 3 aja, SMA 6 juga berharga, 70 juga, 1 juga, 7 juga, banyak juga ya. Tapi semuanya adalah berharga. Dan karena itu, karena kasih karunia semata-mata, kita mendapatkan kebaruan ini. All because of grace. Bukan karena, kalau diet saya masih bisa bilang, gua kerja keras. No, kalau hidup baru dalam Kristus, no, it's all because of grace. Dan masalahnya adalah, menurut saya nih Pak Pendeta, masalahnya adalah mungkin karena gratisan, jadi kita anggap sepele. Karena gratisan. Coba kalau berat kayak dia, pasti kita jauh lebih menghargainya. Dan masalah kita adalah saat ini kita merasa, kok ada sih yang mau memberi itu gratis sama saya? Karena barang sekarang ini nothing is free. No, there's no such thing as free lunch. Nggak ada yang free. Makanya kita selalu curiga sama barang-barang gratisan. Kita curiga. Bapak pernah ke mall, Bu, ibu memenangkan ini. Langsung kita tanya, ada apa di balik ini? Ada bayaran apa? Nggak ada yang percaya barang gratisan lagi. Coba kasih gratis, belum tentu orang mau. Dan karena merasa tidak dihargai, kita punya sekarang perang di mana-mana. Kita punya perang, dan perang di sana, menurut saya ya bolehlah dibilang alasannya nuklir. Ini saya nggak mau politis ya, Bapak. Saya nggak mau politis. Perang di sana boleh dibilang alasan nuklir. At the end of the day, it's oil. Yeah. It's oil and money. Karena ada yang mau menjadi penguasa dunia, merasa sedang disaingi oleh salah satu negara superpower di Asia ini. Dan dia mau jadi negara penguasa dunia. Dan dia perlu legitimasi itu. Dan akhirnya harga Superdex yang mahal. Saya nggak tahu Pertamax akan naik apa nggak naik. Pertamax naik kayak gini. Turbo sih udah, Pertamax biasa nih, kami pengguna reguler. Iya, sama. Naik kan nih. Dan pada masa ini begitu banyak orang dipaksa untuk mencari persetujuan dari orang lain. Kita mencari likes lah, mencari thumbs up lah, mencari pujian. Dan pada saat ini memang begitu, dunia itu bahkan mengatakan kepada kita, kalau tidak banyak yang mengomentari postinganmu berarti kau kurang terkenal. Saya kemarin ngobrol-ngobrol, kadang-kadang ada orang yang saking hidupnya terlalu datar, dia bikin sesuatu yang sensasional supaya ada hal yang baru. Kan udah masalah itu. Kan kita saking kesepiannya orang, AI membuat remaja-remaja, anak-anak ibu bapak ngobrolnya sama AI sekarang. Ada chatnya itu sama AI. Dia nggak nanya ke kita lagi, dia nanya ke AI. Bahkan sekarang kalau nggak dapat pacar, AI aja pacarin. Ya kan, kalau manusia masih diprotes kita. Kalau AI, ada apa sayang? Mau minum apa? Kan enak daripada pulang diomelin. Kau, sama kali kau pulang. Jam berapa ini? Masih kau main sama anak-anak SMA 3, SMA 6 terus. Itu yang terus. Pasangan kita curiga. Siapa mantanmu di situ? Nah ini hati-hati Bapak, reuni katanya menimbulkan banyak perselingkuhan. Saya cuma kasih tahu aja. Kasih tahu aja. Ini by the way, lewat. Tapi AI dating itu sekarang jadi masalah karena people are lonely actually.
Dan karena lonely, orang mencari validasi. Dan itu menyebabkan kita perlu diingatkan bahwa kamu sebenarnya berharga. Kenapa? Karena Kristus harganya mahal. Mahal sih. Kita mungkin merasa kayak gratisan. No, it's not free. It's very expensive. Yes. It's so expensive that no one can pay our debt. And God is the only one who can pay our debt. Karena terlalu mahal. Nah itu susahnya. Karena itu kalau yang perlu diingatkan adalah sadarlah bahwa kita begitu berharga, sehingga kalau sudah sadar kita berharga, nah ini yang susah. Jaga barang barunya. Jaga dalam kehidupan yang kudus. Karena hidup kudus itu adalah perjalanan bersama Kristus. Dan di dalam hidup ini kita akan punya banyak tantangan. Karena itu kita diminta untuk menguasai diri sebagai manusia baru. Menguasai diri. Waduh, menguasai diri. Repot nih Bapak. Karena Kristus sudah membayar dengan mahal. Menguasai diri itu penting buat kita supaya kita tetap baru. Dan selagi saya membuat khotbah ini, waktu itu saya buat, yang saya pikirkan adalah makanan ini. Dan saya diingatkan oleh, lu mau khotbah tentang mempertahankan hidup baru, ingatnya makanan. Saya harus katakan kenapa saya ingat makanan. Karena waktu saya cari foto saya di 2007 tadi, saya ingat waktu 2007 itu kami sering di Belanda waktu itu. Kami sering acara sama mahasiswa. Nah ini saya tahu abis ini akan banyak beli martabak Pak. Tenang Pak, saya kasih tahu dulu. Jadi waktu itu Bapak, wah saya udah mulai lapar. Jadi di Belanda itu teman-teman dulu ada yang bawa panci martabak, apa pennya martabak itu kan khusus ya, itu agak susah nyarinya pen martabak. Jadi ada yang bawa dari Indonesia beberapa. Paling enak itu adalah resep Indonesia, tapi pakai mentega, meses, sama keju Belanda. Wow. Lekker. Erg lekker. Lekker eten zonder betalen. Lekker zonder betalen. Karena teman yang bikin. Waduh, tepungnya, susunya, begitu dimasak semua, wah gila nih rasanya dahsyat. Beda sama yang di Indonesia, beda, coklatnya beda ya. Jadi begitu dibawa pancinya langsung gamenya berubah, game changer pancinya ini. Jadi saya ingat itu, oh iya itu lapar juga, boleh juga. Dan Indonesia cerdas, orang Indonesia cerdas ya Bapak. Pilih manis atau asin, gitu kan? Manis atau asin. Kalau orang Barat selalu begitu, what is your appetizer? Soup or fries gitu misalnya, atau goreng apa, ada kan, lumpia dan lain sebagainya, or soup. Dia nggak kenal itu digabung, cuma orang Indonesia yang tahu gabung. Iya kan, mau manis atau pedes, pisang goreng sambal. Nah, itu semua ada manisnya, ada pedesnya. Iya, coba bayangin Bapak, manis sama pedes, mau manis atau pedes, pisang goreng sambal roat. Mau kering atau sup, ya kan? Nasi soto, dicelup nasinya, dicelup. Mau nasi goreng atau mie goreng, nasi gila. Nasi goreng Kita gila. itu gitu. Yang pintar adalah penemuannya ini adalah martabak telur pakai keju. Saya sampai lapar membayangkan. Tapi ketika membayangkan makan ini, Bapak, kan pertanyaannya adalah menyelesaikan dampak dari kebodohan sesaat ini lebih repot. Enak nggak? Enak. Menghilangkan dari sini berapa lama? Dan itu selalu godaan dosa, Bapak. Oh iya ya, enak juga. Tapi menyelesaikan dampaknya bisa lama ya Bapak. Minjem cepet, bayar lama. Saya
Makan cepat, dokternya udah bilang, Pak, 1 tahu goreng 300 kalori. Berarti saya langsung makan 1.500 dong, Dok. Mantap, Pak. Untung Bapak sadar, kata dia. Tapi Bapak Ibu boleh percaya, saya sekali-sekali masih nyolong tahu goreng juga. Cause that's life, itu yang disebut dosa. Bukan soal makan tahu goreng, tapi udah tahu itu salah, udah tahu menyelesaikan dampaknya berat, dites juga, karena enak Bapak. Nah makanya kalau kita mau bertahan, ini yang susah. Bertahanlah dalam komunitas yang mendukungmu. Makanya komunitas ini udah lintas sekolah nih sekarang. Harus bisa saling mengingatkan. Karena Ibu Bapak repot kalau kita tidak punya komunitas untuk mengingatkan kita. It takes a village to raise a child, dan kita perlu orang yang mengingatkan kita. Saling membantu, saling menguatkan. Cari komunitas yang menguatkanmu. Nah ini paling repot nih. Gampang itu, besok lu tinggal lari aja habis makan ini. Yang gini-gini. Atau bilangnya, tuh apa sih lu diet lagi? Apa sih? Macam betul aja. Sudahlah, saya sudah tahu, nanti sudah 3 bulan kau pasti gagal lagi. Itu, belum apa udah digituin kita. Pernah kan dengar begitu, mau mulai usaha? Gak akan berhasil itu, untuk apa kau capek-capek mulai itu. Orang meremehkan kita. Saya nggak tahu, katanya ada paduan suaranya ya Pak kemarin. Ini ada Bang Mala nih, yang latih dia Pak. Bang Mala udah ada yang bilang loh, udahlah nggak usah dilatih, nggak ada harapan ini. Narik nafas aja fals, tarik nafas fals. Sudahlah, kalau ini udah nyerah aja. Yang itu oke, yang ini udahlah. Bang Ren mau mulai usaha, udahlah daerah sini udah nggak bisa terselamatkan lagi, udahlah udah. Tapi kita mau mulai, makanya cari komunitas yang menguatkan. Tapi komunitas ini juga harus mengingatkan kita supaya kita jangan menjatuhkan diri dalam percobaan kita. Jangan jatuhkan diri dalam percobaan. Udah tahu di situ all you can eat. Terus gue bisa kok nahan selera, gitu ngomongnya. Tenang, udah kita rapat di situ aja. Itu namanya menjatuhkan diri dalam cobaan. Itu, makanya saya lihat makanan ini di sini saya udah takut, mungkin itu juga alasan pulang cepat gitu. Soalnya serem juga lihat ini, makan. Memang kita bisa mengendalikan diri. Yang paling bahaya itu adalah orang yang sudah bisa mengendalikan diri, karena di situ nanti dia kira saya sanggup, dan akhirnya anggap sepele, dan akhirnya nggak beres. Berapa banyak orang jenius yang kemudian hancur karena dia anggap sepele. Berapa banyak paduan suara yang tidak lagi pemanasan sebelum nyanyi. Ini tadi pemanasan, saya dengar pemanasan. Dan betul, makanya berhentilah dari kesalahanmu yang lama dan masuklah dalam hidup kudus, karena kamu sudah ditebus. Dan harganya mahal. Jadi kalau ada yang punya kesalahan, stop. Udah tahu salah, jangan dilanjutin. Karena kadang-kadang yang salah dilanjutin ini emang enak. Dan ada orang yang mau melanjutkan sesuatu yang salah hanya karena tanggung. Tanggung, udah sekalian aja. Jadi nggak berhenti dia. Tanggung gitu. Ini saya pernah cerita. Ini terakhir ceritanya waktu itu kami pergi ke Paris sekeluarga. Lalu makan, ada sosis namanya, saya lupa namanya apa ya. Makanan Perancis yang betul-betul asli. Saya mau makan di Paris, makan makanan Perancis. Saya pesan lah, saya lihat di sebelah mantep. Itu kayak sosis dengan kentang, dengan sayur. Saya lihat, wah mantep. Saya pesan 23 euro. Waktu saya black ini, baunya nggak enak. Rupanya itu isinya semua daleman B2.
digabung jadi sosis itu, andoilep namanya. Saya buka ini, istri saya nanya, lu buang angin ya? Enggak. Ini sosis. Asli itu percakapan kami di meja makan. Enggak itu, tapi meja sebelah makannya luar biasa enak banget. Mungkin cocok buat orang Prancis kan, escargot apalah macam-macam makanan orangnya aneh-aneh. Lalu saya coba gigitan pertama, hampir keluar lagi, kan gitu. Gigitan kedua, udah nggak bener ya. Waktu itu ibu mertua saya ikut. 23 euro. Bapak ibu kalau jadi saya lanjut makan ya? Bawa pulang. Hah? Lanjut makan ya? Take away. Lanjut makan nggak? Lanjut? Lanjut? 23 lumayan kalau 23. Sekarang udah 20.000. Udah hampir 500.000. Lanjut? Enggak. Inilah pertentangan itu, ibu mertua saya kan orang lama ya. Sayang udah dipesan. Teruskan lama nggak nih? Cobain aja dulu makan. Digigit dulu. Apa ini? Tapi sayangnya bungkuslah kata dia. Siapa yang mau makan ini nanti? Udah dibungkus. Tapi kan sayang, itu kan kesalahan mahal ibu pak. Mistakes can be very expensive. But the cure is not to continue that mistake. Just because it's expensive. Sebuah kesalahan jangan dilanjutkan hanya karena dia mahal dan nanggung. Harus berhenti dan harus berani bilang, sorry saya yang salah. Udah stop aja. Jadi kalau ibu bapak saat ini ada kesalahannya, entah apapun itu, stop. Jangan diterusin karena nanggung. Stop. Karena sekarang udah jadi manusia baru. Begitu manusia baru, kelakuannya lama, ya sama aja. Makanya perubahan itu memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Karena ibu bapak sekarang semua sudah jadi barang baru dalam Kristus. Dan tiap tahun kita diingatkan that you are renewed in Christ. Amin. That you are new creation in Christ. Dan harganya mahal. Jadi kesalahan kita ini sekarang gak sebanding dengan harga penebusannya. So whatever you're doing that is wrong, you stop it. Stop, berhenti. Jangan bodoh, berhenti. Dan itu yang menjadi pesan kita hari ini. Semoga Tuhan menguatkan kita maju terus. Pengurus alumni sekarang gabungan 1, 3, 6, 7, 70, 7. 7 ada juga ya? 7. SMA 8 ada? SMA 8 ada? Saya mau lihat nih ya. 4 tadi. Netnya tinggi-tinggi mana SMA 8? Jangan teruskan kalau udah salah. Karena itu saya mau tutup dengan lagu I have decided to follow Jesus. Duh, dari mana ya? Lanjut. Follow